Baik teman-teman, jadi perkuliahan Magister Akuntansi di Unisula secara umum ya sama dengan universitas yang lainnya. Namun kita di Unisula itu mempunyai visi yakni Bismillah membangun generasi khairu ummah dengan birrul walidain. Yakni transfer knowledge itu dengan cara yang terbaik karena kita di sini menuntut ilmu itu tidak hanya menuntut ilmu saja teman-teman. Jadi juga ada penerapan terkait dengan religiusitasnya, dengan sisi Islamnya begitu. Jadi tidak hanya mendapatkan ilmu dunia, tapi kita juga mendapatkan ilmu akhirat begitu. Itu menjadi salah satu poin plus yang dimiliki oleh Universitas Islam Sultan Agung. Baik. Di sini tertera mengenai profil lulusan yang ada di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Yang pertama ini ada auditor, jadi nanti teman-teman apabila setelah lulus dari Magister Akuntansi itu bisa menjadi auditor, entah itu auditor eksternal, internal, bahkan menjadi auditor pemerintahan. Selanjutnya ada menjadi manajer, ini manajer di bidang entah di perpajakan, accounting, ataupun di manajer keuangan. Selanjutnya ada akademisi atau menjadi dosen atau hmm, peneliti begitu ya. Kemudian teman-teman di sini tertera gambaran mengenai semester ataupun SKS yang nantinya akan teman-teman jalani di Magister Akuntansi Unisula. Kita berfokus terlebih dahulu di semester satu ini yang kolom sebelah kiri ya teman-teman. Ini ada 5 mata kuliah dengan beban SKS setiap mata kuliahnya itu ada 3. Jadi nanti SK, satu satu mata kuliah itu untuk SKS-nya itu 45 menit. Jadi kurang lebih untuk satu mata kuliah itu ada 2 jam gitu ya. Jadi misal nanti ada perkuliahan di hari ini ada tata kelola perusahaan, berarti nanti itu selama 2 jam ke depan nanti teman-teman akan mengikuti perkuliahan tersebut. Nah ini berarti kan ada 5 mata kuliah dengan beban 3 SKS. Itu berarti kalau dijumlah itu sejumlah 15. Iya, teman-teman. Jadi nanti ini akan ada tata kelola perusahaan, kemudian metodologi penelitian akuntansi, big data akuntansi, filsafat ilmu dan Islamic worldview, dan kemudian ada laporan keuangan terintegrasi. Nah, teman-teman kita bisa berfokus di mata kuliah yang kedua, ini ada metodologi penelitian akuntansi. Teman-teman nanti di sini akan dibimbing oleh dosen pengampu di kelasnya masing-masing. Jadi nanti teman-teman akan dibimbing untuk menyusun sebuah proposal tesis. Nah, bagaimana sih membuat proposal tesis yang baik, yang sesuai dengan aturan, agar nantinya itu bisa dijadikan bahan untuk sidang di semester yang kedua, begitu ya. Namun apabila di akhir tugas metodologi penelitian akuntansi ini yang berbentuk proposal proposal tesis itu tidak digunakan di semester 2, ya itu tidak apa-apa. Namun apabila ingin dilanjutkan untuk tesis yang di semester 2 itu diperbolehkan sekali agar nantinya di magister akuntansi itu teman-teman bisa lulus lebih cepat begitu. Karena kan kita dari semester satu sudah mempersiapkan terkait dengan proposal. Jadi nanti di semester 2 awal teman-teman bisa langsung sidang begitu. Jadi tinggal menunggu ACC sama dosen begitu. Apabila nanti teman-teman menggunakan proposal tesis yang disusun di semester satu. Namun apabila tidak menggunakan yang di semester satu berarti ya mengikuti saja. Jadi nanti di awal semester 2 itu mulai membuat ataupun merancang kembali terkait dengan proposal tesisnya. Kemudian
Yang di mata kuliah yang keempat itu ada filsafat ilmu dan Islamic worldview. Itu filsafat ilmu yang di sini itu membahas tentang bidang ilmu akuntansi ya teman-teman, namun tetap dalam pandangan Islam. Dan terus bedanya apa dengan perkuliahan yang S1, Mbak? Baik terkait dengan perkuliahan sarjana dengan magister ini berbeda. Kalau untuk yang sarjana itu lebih ke mengerjakan jurnal dan lain-lain. Kalau di magister itu kita berfokus ke pengambilan keputusan keuangannya. Jadi kita sudah tidak lagi mengerjakan jurnal-jurnal yang biasa kita kerjakan di S1 akuntansi. Begitu ya teman-teman, apabila yang dari S1-nya akuntansi pasti sudah paham terkait dengan mengerjakan jurnal dan lain-lain. Namun untuk yang di magister ini kita berfokus pada pengambilan keputusannya atau pemecahan masalah di dalam suatu jurnal. Begitu. Jadi lebih ke bagaimana sih cara menemukan solusi dari sebuah masalah yang ada di jurnal ini. Begitu. Kemudian teman-teman di semester 2 itu masih tetap dengan 5 mata kuliah ya teman-teman. Namun ini nanti untuk mata kuliah konsentrasinya sendiri itu bisa diambil di semester 2 ataupun di semester 3. Jadi nanti misal nih teman-teman ngambil untuk yang mata kuliah konsentrasinya ini di semester 2, berarti nanti untuk beban yang di semester 2 ini akan lebih banyak. Namun nanti ketika di semester 3 teman-teman hanya ada beban 4 SKS saja ketika nanti mengambil mata kuliahnya yang mata kuliah konsentrasi itu di semester 2. Nah, ini mata kuliah konsentrasi bisa diambil di semester 2 ataupun di semester 3. Nah, kita berfokus terlebih dahulu ke semester 2-nya, teman-teman. Di sini ada akuntansi digital, kemudian ada akuntansi syariah, akuntansi pertanggungjawaban dan keberlanjutan Islami, kemudian ada proposal dan seminar pratesis, dan ada mata kuliah konsentrasi. Nah, terus apa aja Mbak konsentrasi yang ditawarkan di Magister Akuntansi? Baik, terkait dengan konsentrasi tersendiri, kami ada yang pertama ada akuntansi syariah, yang kedua ada akuntansi digital, dan yang ketiga ada akuntansi keberlanjutan. Nah, nanti teman-teman bisa memilih salah satu saja. Saya lebih tertarik di bidang yang mana, misal di akuntansi syariah, ya berarti nanti bisa mengambil di akuntansi syariah saja. Begitu. Namun, namun teman-teman misal misal saya mengambil ini apa namanya? Saya mengambil konsentrasi akuntansi syariah, tapi nanti teman-teman tetap mendapatkan materi atau mata kuliah akuntansi digital dan akuntansi pertanggungjawaban dan keberlanjutan Islami. Namun terkait dengan karena kan teman-teman misal mengambil di akuntansi syariah tersebut, nanti ada penjurusan lagi jadi lebih detail. Namun untuk yang konsentrasi yang lainnya ya hanya diterangkan dasar-dasarnya ilmunya saja begitu. Namun untuk konsentrasi yang dipilih itu nanti akan ada mata kuliah pilihannya lagi, ada tambahannya lagi begitu. Kemudian nanti teman-teman itu akan mendapatkan dosen pembimbing dosen pembimbing tesis itu di awal semester 2. Jadi nanti di semester 1 teman-teman akan dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Nah, nanti di semester 2-nya teman-teman akan dibimbing oleh dosen pembimbing tesisnya yang sudah dibagi. Jadi nanti apabila melanjutkan proposal tesis yang ada di semester 1, berarti nanti tinggal diajukan saja proposal tesis yang sudah jadi dari semester 1 itu ke dosen pembimbing tesis yang baru saja dibagikan. Misal nanti ada revisi, berarti langsung direvisi saja agar nanti bisa langsung sidang. Dan kemudian apabila sudah di ACC, ya berarti tinggal daftar sidang saja, begitu teman-teman. Jadi tidak perlu lama-lama di majelis akuntansi ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita berfokus di semester 3. Nah, nanti teman-teman misal nih di semester 2 itu teman-teman udah sampai sidang seminar hasil tesis, berarti nanti semester 3 ini tidak perlu mengikuti perkuliahan ataupun ada beban SKS yang masih ditanggung. Soalnya kan sudah selesai semua ya, sudah sampai tesis, sudah sampai sidang seminar. Jadi nanti tidak untuk semester 3-nya teman-teman nggak perlu mengikutinya lagi.
karena ada beberapa case mahasiswa itu ada yang lulus di 15 bulan. Namun untuk magister akuntansi sendiri kami desain itu menjadi 3 semester, yang biasanya jenjang magister akuntansi itu ada 4 semester, namun di Fakultas Ekonomi Bisnis program studi magister akuntansi kami mendesain itu selama tiga semester saja, atau dengan masa studi hanya 18 bulan. Namun ada case mahasiswa itu sudah tidak ada beban SKS lagi, itu di bulan ke-15 itu juga ada teman-teman. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan apabila teman-teman sudah selesai semuanya, itu ya berarti sudah tidak ada beban lagi. Jadi tinggal nunggu wisuda saja. Terkait dengan wisuda itu nanti ya dilaksanakan secara bersamaan dengan yang lainnya, karena kan itu juga menjadi agenda dari universitas. Kita tidak bisa menggelarnya eh, sendiri-sendiri begitu. Jadi nanti bareng-bareng terkait dengan wisudanya. Namun apabila teman-teman sudah selesai semua SKS-nya, sudah terpenuhi semuanya, berarti nanti tidak perlu mengikutinya kembali, eh, tinggal menunggu pendaftaran wisudanya begitu. Jadi nanti teman-teman terkait dengan mata kuliah konsentrasi, apabila teman-teman mengambil di akuntansi digital, berarti nanti ada 2 mata kuliah, ini ada analisis data akuntansi, dan yang kedua ada pemeriksaan laporan keberlanjutan. Nah, untuk akuntansi keberlanjutan ini mata kuliahnya untuk eh, yang mata kuliah pilihan ini, yang pertama ada akuntansi dan pelaporan keberlanjutan, yang kedua ada pemeriksaan laporan keberlanjutan, dan untuk konsentrasi akuntansi syariah, yang pertama ada perencanaan dan risiko keuangan Islam, dan yang kedua ada analisis dan pemeriksaan laporan akuntansi Islam. Jadi nanti kalau saya sarankan sih tetap mengambil mata kuliah konsentrasi ini di semester 2 aja, agar nanti di semester 3-nya kita lebih enteng lagi, soalnya hanya mengerjakan tesis saja. Begitu ya teman-teman. Namun ya itu saya kembalikan lagi ke teman-teman semuanya, apabila ingin mengambil mata kuliah konsentrasi ini di semester 3 juga itu tidak apa-apa, itu sudah sudah menjadi hak mahasiswa ingin mengambil di semester berapa begitu ya. Jadi nanti terkait dengan beban SKS yang nantinya teman-teman akan jalani di Magister Akuntansi ini, totalnya itu ada 36 SKS ya. Selanjutnya, mungkin saya akan membahas terkait dengan matrikulasi teman-teman. Mungkin teman-teman tidak asing dengan kalimat matrikulasi. Matrikulasi ini kita adakan sebagai jembatan penghubung antara pemikiran untuk melanjutkan magister akuntansi. Soalnya kan biasanya yang mendaftar S2 akuntansi ini tidak hanya dari yang lulusan S1 akuntansi saja. Maka dari itu kami menyelenggarakan yang namanya matrikulasi agar kita tuh sejalan begitulah, yang tadinya dari non akuntansi agar bisa paham nanti itu apa aja yang akan kita bahas di magister akuntansi begitu. Namun untuk yang matrikulasi ini hanya diikuti oleh teman-teman yang S1-nya itu non akuntansi. Yang S1-nya akuntansi berarti tidak perlu mengikuti matrikulasi begitu. Terkait dengan matrikulasi, kami biasanya mengadakan di setiap minggu. Itu nanti akan ada 4 mata kuliah inti yang akan kami sampaikan di sesi matrikulasi tersebut. Begitu, teman-teman. Kemudian, ya, selain di sini kan saya tadi belum menyampaikan kami membuka program apa saja. Jadi untuk Magister Akuntansi kami membuka 2 program, teman-teman. Yang pertama itu ada program reguler, jadi teman-teman mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Ini dilaksanakan secara online saja. Jadi nanti tidak perlu harus ke kampus ataupun mengikuti perkuliahan atau yang lainnya, itu tidak perlu ke kampus. Kalau teman-teman hanya bisanya online, ya kami tidak mengharuskan teman-teman harus datang ke kampus. Jadi nanti menyesuaikan dengan mahasiswanya saja begitu. Dan yang kedua, itu teman-teman masuk di kelas korporat ataupun kelas eksekutif. Kelas ini kami menerima untuk mahasiswa transfer yang dari universitas sebelumnya. Misal nih, saya pernah di Universitas A, dan saya tinggal tesis aja Mbak. Kalau mau melanjutkan di Magister Akuntansi Unisula, apakah boleh diperbolehkan? Namun kita akan ada yang namanya pengajuan banding terlebih dahulu terkait dengan kurikulum yang sudah ditempuh di universitas sebelumnya. Jadi nanti akan
lihat terlebih dahulu transkripnya. Apabila sama, ya nanti berarti tinggal mengerjakan tesis saja sesuai dengan yang belum dijalani di universitas yang sebelumnya. Namun apabila teman-teman untuk kurikulumnya itu berbeda dengan magister akuntansi, berarti nanti mata kuliah yang belum diambil di universitas sebelumnya harus diambil di Universitas Islam Sultan Agung begitu. Jadi misal transfer teman-teman bisa ya. Begitu. Jadi nanti teman-teman apabila ingin masuk kelas reguler ataupun kelas eksekutif ini nanti bisa japri admin saja agar bisa kami pandu atau kami arahkan masuk ke dalam program yang mana. Nah, terkait dengan program eksekutif ataupun program transfer ini, teman-teman itu alhamdulillah sudah ada satu mahasiswa yang mendaftar untuk yang program transfer ini. Namun untuk yang reguler, alhamdulillah itu sudah lebih dari 10 mahasiswa. Nah, terkait dengan kelas transfer ini, teman-teman, nanti apabila teman-teman dalam satu kelas ini minimal kan harus ada 10. Namun apabila belum ada 10 mahasiswa, berarti untuk kelas transfer kami belum bisa membukanya. Begitu nanti apabila mendaftar di kelas transfer, namun pada saat perkuliahan sudah dimulai, namun kelas itu belum penuh minimal 10 orang, berarti untuk program transfer ini belum bisa kami buka. Jadi nanti akan kami alihkan ke program reguler dengan biaya yang sama. Begitu ya teman-temannya. Kemudian terkait dengan perkuliahannya sendiri, itu kami dilaksanakan di hari Senin, Selasa, dan Rabu di jam 16:30 dan itu berarti selesainya di jam 19 tepat dan apabila ada kelas jam 19:00 atau jam 7 malam berarti selesainya jam 9:30 malam waktu Indonesia Barat. Jadi nanti yang ada di satuan waktu selain Indonesia, waktu Indonesia Barat itu bisa menyesuaikan saja ya teman-teman ya. Yang dari Papua misal, itu kan selisihnya ada 2 jam. Jadi nanti bisa menyesuaikan yang ada di waktu Indonesia Barat. Begitu. Nah, saya akan beralih kembali ke PPT. Yang pertama ada sistem pendidikan dan pengajaran. Yang pertama ini ada discussion, presentation, evaluation dengan penugasan 2 sampai 4 kali. Ini berlaku untuk teman-teman yang masuk ke program reguler. Ini untuk penugasannya hanya 2 sampai 4 kali saja. Nah, untuk pertemuannya sendiri teman-teman untuk yang program reguler itu nanti dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan plus ujian. Ujian nanti tetap ada UTS dan UAS. Nah, kalau yang kelas korporat sendiri dalam satu semester itu teman-teman hanya ada 7 kali pertemuan. Namun untuk penugasannya ini lebih banyak daripada untuk program reguler karena kan yang program korporat ini itu kita menugaskan mahasiswa itu tidak perlu mengikuti perkuliahan, tapi penugasannya mereka yang di luar jam perkuliahan itu lebih banyak. Jadi itu sebagai pengganti ketika teman-teman anak anak program korporat ini tidak ada perkuliahan, namun mereka diganti dengan penugasan yang dilakukan di luar jam perkuliahan, begitu. Kemudian untuk evaluasinya itu ada UTS dan US atau ujian semester yang sudah saya sampaikan tadi. Ini bersifat tentatif, fleksibel, take home examination. Jadi teman-teman biasanya tuh terkait dengan dosen em, memberikan soal ataupun pertanyaan di ujian itu biasanya ya memang dikerjakan ya ada yang 1 kali 24 jam, ada yang 2 kali 24 jam itu tergantung dengan kesulitan ataupun seberapa banyak soal yang diberikan oleh dosen tersebut. Begitu, jadi nanti bisa menyesuaikan saja ya terkait dengan pengerjaan UTS ataupun US ini. Kemudian proposal dan tesis ada bimbingan khususnya. Ini mulai semester 1 pasca UTS, ujian proposal dan tesisnya itu online. Jadi teman-teman karena kan untuk yang pembagian dosen pembimbing itu di awal semester 2, nah ini sudah ada bimbingan khusus mulai semester 1 ini masuk ke dalam bimbingan yang diberikan oleh dosen mata dosen pengampu mata kuliah yang ada di mata kuliah metodologi penelitian itu. Namun terkait dengan dosen pembimbing tesis tetap akan diberikan di awal semester 2.
Jadi terkait dengan ujiannya sendiri itu ada ujian proposal dan ada ujian tesis. Jadi ada 2 kali sidang ya teman-teman. Ini bisa dilaksanakan secara online saja, namun tidak menutup kemungkinan apabila teman-teman ingin melaksanakan secara offline itu juga diperbolehkan begitu. Namun kami tidak ada yang namanya memaksakan mahasiswa harus ikut offline untuk untuk entah itu untuk perkuliahan, entah itu untuk sidang dan lainnya. Kami memberikan keleluasaan kepada mahasiswa karena kami pun tahu terkait dengan anak-anak yang kuliah di Magister itu pasti sudah memiliki kesibukannya masing-masing. Jadi kami tidak membatasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan secara online ataupun offline. Begitu teman-teman. Lanjutnya untuk keunggulan, kita ada yang sudah saya sampaikan tadi untuk konsentrasi spesifiknya ada digital accounting atau akuntansi digital, sustainability accounting atau akuntansi keberlanjutan, dan yang ketiga ada Islamic accounting atau eh, akuntansi syariah gitu. Kemudian terkait dengan dosen itu kami alhamdulillah memiliki dosen profesional dan Unisula sendiri kami merupakan universitas swasta yang memiliki jumlah guru besar terbanyak di Jawa Tengah dan alhamdulillah di bidang ilmu ekonomi sendiri itu kami sudah ada yang terakhir itu di tahun 2024 awal itu kami sudah ada 13 dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah bertambah-tambah terus. Jadi ini bisa menjadi salah satu keunggulan yang kami tawarkan di Magister Akuntansi dan di Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Dan dosennya sendiri ada dosen profesional, guru besar, dan doktor. Jadi nanti teman-teman akan diajar oleh dosen-dosen yang dosen-dosen langsung dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Terkait dengan dosen-dosen yang dari luar itu mungkin hanya beberapa saja. Jadi sebagian besar tetap dosennya dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Kemudian desain masa studi maksimal itu 1,5 tahun atau 3 semester. Jadi nanti teman-teman kami desain untuk masa studinya itu hanya 1,5 tahun. Yang sudah saya sampaikan tadi untuk jenjang magister itu biasanya 2 tahun atau 4 semester. Namun di magister akuntansi kami memberikan desain itu hanya 3 semester saja. Jadi nanti teman-teman akan dibimbing dan akan kami berikan yang terbaik agar nanti bisa lulus tepat waktu di 1,5 tahun tersebut. Alhamdulillah untuk testimoni sendiri dari 5 lulusan di setiap angkatannya itu, alhamdulillah kita sudah melahirkan wisudawan sebanyak 86 mahasiswa. Dan ini menempuh masa studi 1 tahun 8 bulan. Kemudian free pelatihan research tools dan networkingnya luas. Eh, Terkait dengan free pelatihan research tool ini merujuk ke pelatihan-pelatihan yang kami berikan ketika teman-teman mengikuti perkuliahan di Magister Akuntansi ya teman-teman. Jadi nanti tidak hanya memberikan materi ataupun teori, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan langsung yang nantinya bisa digunakan ketika teman-teman mengikuti sertifikasi yang ada di luar. Entah itu CSRS, entah itu CSRA untuk menunjang ataupun untuk mendapatkan gelar non-akademik yang ingin teman-teman dapatkan. Namun terkait dengan pelatihan sendiri, dari Magister Akuntansi kami tidak menyelenggarakannya. Namun kami di dalam perkuliahan tetap memberikan pelatihan-pelatihan research tool untuk teman-teman untuk menunjang nantinya. Eh, jadi sudah punya bahan ataupun ilmu begitulah untuk mengikuti sertifikasi nantinya di luaran begitu. Nah, teman-teman terkait dengan mungkin ada teman-teman yang menanyakan beasiswa terkait dengan beasiswa sendiri. Magister Akuntansi hanya memberikan satu kuota, yakni untuk wisudawan terbaik dari S1 Akuntansi Unisula. Hanya itu saja. Namun di universitas kami memberikan banyak sekali atau menawarkan banyak sekali beasiswa. Nah, itu nanti terkait dengan beasiswa yang ditawarkan oleh universitas nanti bisa mengajukannya saja ke pihak UPT agar nanti bisa mengikuti prosedur yang sudah diberikannya begitu. Entah itu kan pasti ada seleksinya, kemudian ada tesnya, ada kuotanya juga. Jadi nanti tidak semua yang mendaftar itu bisa lolos dalam seleksi beasiswa tersebut.
Namun yang pasti terkait dengan terkait dengan maaf beasiswa yang diberikan Magister Akuntansi itu hanya untuk lulusan S1 akuntansi dengan perolehan gelar yakni mahasiswa terbaik, lulusan terbaik di S1 akuntansi Unisula begitu. Nah, kemudian di sini tertera deadline pendaftaran. Maaf teman-teman, terkait dengan deadline pendaftaran, ini karena kemarin ada kesalahan dari tim Bilal kami ataupun tim publikasi kami terkait dengan deadline pendaftaran gelombang satu, alhamdulillah itu bukan di 30 April tapi di 30 Mei, teman-teman. Jadi nanti ini kan sekarang masih tanggal 6 Mei ya. Jadi teman-teman masih mendapatkan masuk ke dalam gelombang satu, teman-teman. Jadi nanti masih mendapatkan biaya sebesar 27.500.000. Yang 500.000 itu untuk biaya pendaftarannya. 27 juta ini sudah include SPP, wisuda, kemudian TOEFL dan publikasi jurnal. Begitu. Namun apabila teman-teman nanti mendaftar di gelombang 2 yang itu berarti kan untuk gelombang satu itu dari 10 Maret sampai 30 Mei 2025. Untuk gelombang 2-nya sendiri berarti dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Agustus 2025. Jadi nanti misalnya teman-teman mendaftar di 1 Juni ya sudah masuk ke gelombang 2 dengan biaya sebesar 31.500.000. Itu biaya sudah sampai dengan wisuda, sudah include semuanya begitu. Kemudian terkait dengan pembayaran ini bisa diangsur 2 kali dalam 2 semester. Jadi ini kan ada 27 juta teman-teman. Jadi nanti itu dibagi 2 semester. Untuk semester satu berarti 13.500.000 itu bisa dicicil 2 kali dan untuk yang semester duanya bisa dibagi juga 13.500 dibagi 2 begitu. Namun kami juga menawarkan sistem pembayaran per bulan. Apabila teman-teman ingin membayarkan setiap bulannya, berarti untuk yang gelombang satu itu dengan besaran per bulannya itu 1.500.000 begitu. Nanti bisa didiskusikan saja dengan admin agar enaknya bagaimana agar tidak ada miscommunication terkait dengan mahasiswa dan dan bidang keuangan begitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk yang sesi selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Yaya selaku MC pada malam hari ini. Silakan Mbak Yaya. Baik Mbak Wiwi, terima kasih atas penjelasannya pada webinar malam hari ini. Gimana teman-teman, tertarik nggak nih untuk join jadi salah satu mahasiswa akuntansi di Unisula? Baik untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang yang memiliki pertanyaan bisa raise hand dan open mic dan menanyakan kepada Mbak Wiwi ya. Ataupun apabila terkendala di mic-nya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, silakan teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung tanyakan. Terima kasih. Baik, mohon izin Mbak Yaya, mungkin mungkin teman-teman ini ada yang malu atau bagaimana? Apa penjelasan dari saya ini sudah cukup, sudah menjawab semua kebingungan yang teman-teman miliki begitu? Teman-teman mungkin bisa direspon ya apabila sudah cukup semuanya ataupun ada yang ingin dipertanyakan agar dari kami selaku tim PMB bisa menjawab ataupun menyampaikan terkait dengan kebingungan ataupun hal-hal yang belum teman-teman ketahui begitu ya. Silakan teman-teman. Baik Mbak Yaya, itu di room chat sudah ada yang bertanya. Saya langsung jawab saja atau bagaimana Mbak Yaya? Iya Mbak Wiwi, silakan bisa langsung saja dijawab ya. Oke, dari Kak Yulis Paulpian.
Eh, Ngomong-ngomong teman-teman, Kak Julius ini sudah mendaftar di Magister Akuntansi dan sepertinya sudah dihubungi oleh admin akademisi kami. Eh, ini untuk pertanyaannya dari Kak Julius, Kak yang kuliahnya hari Sabtu tadi tugasnya seperti apa? Tidak ada kuliah yang hari Sabtu ya Kak ya. Kuliahnya hanya dilaksanakan di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Begitu di jam setengah 5 sore dan jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Tidak ada kuliah hari Sabtu. Mungkin terkait dengan kuliah hari Sabtu itu bisa jadi saja, namun jarang ya teman-teman itu mungkin sebuah perkuliahan yang dilaksanakan sebagai perkuliahan ganti begitu ya. Jadi tidak ada jadwal kuliah di hari Sabtu. Begitu Kak Yulius. Sebentar Kak Intan Puspita ini dari hanya satu, hanya satu jadwal ya. Hanya satu jadwal itu maksudnya bagaimana Kak Yulius? Mungkin bisa disampaikan langsung saja atau bagaimana? Saya baik Kak Yulius. Apa saya mungkin Kak Yulis baik-baik. Eh, Sambil menulis pertanyaannya, saya beralih ke teman-teman yang lainnya ya. Ini dari Kak Tini Kusniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini dari Lombok ya. Selamat malam Kak Tini. Masya Allah dari Lombok berarti itu satuan bukan WIB lagi. Berarti nanti ini kuliahnya ya lebih cepat lagi nanti jamnya ya. Mau bertanya untuk perkuliahannya pagi apa siang? Perkuliahannya dilaksanakan malam hari, Kak. Jadi nanti tidak mengganggu kesibukan yang dilaksanakan di pagi ataupun siang hari, teman-teman. Jadi nanti perkuliahannya eh, biasanya kan itu dimulai sore ya, ada yang jam setengah 5 sore dan ada jam 7 malam. Jadi nanti bisa mengikuti saja sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh admin akademi kami. Jadi entah itu di jam setengah 5 sore ataupun jam 7 malam. Jadi nanti bisa mengikuti saja dengan satuan waktu Indonesia Barat. Begitu ya. Jadi tidak ada yang namanya perkuliahan pagi ataupun siang. Begitu. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu kegiatan ataupun kesibukan yang teman-teman jalani di siang hari ataupun di pagi harinya. Begitu. Baik Kak Yulis, ini eh, untuk pertanyaannya apakah sudah selesai atau masih diketik ini? Tadi dari Kak Intan Puspita itu sepertinya ada raise hand. Apakah jadi ingin bertanya atau bagaimana? Jadi Kak, mau bertanya, Ya. tadi Ya. untuk kebetulan saya bukan dari jurusan akuntansi, Oke, berarti harus ikut mata kuliah ya atau kelas matrikulasi betul. untuk memenuhi kriteria. Hmm. Jadwalnya setiap minggu. Betul, Kak. Terkait dengan perkuliahannya, nanti tetap di setiap minggu. Namun, oh, untuk matrikulasi ya, Kak ya? Oh iya betul Kak, Mohon maaf. matrikulasi. Baik, terkait dengan matrikulasi, nanti setiap minggu pasti ada. Itu nanti berarti kan, jadi dalam satu minggu itu hanya satu kali pertemuan saja. Jadi nanti di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, dan terakhir minggu keempat. Jadi dalam satu minggu itu hanya ada satu kali pertemuan untuk matrikulasi. Begitu. Berarti harinya belum ada ketentuan ya Kak? Belum Atau, ada. oh iya, Belum iya, iya. ada. Tapi Namun udah terkait, pasti bukan oke, jam iya. kerja ya Kak? Di luar jam kerja. Insya Allah itu Oh, biasanya dilaksanakan entah itu di sore hari ataupun malam hari, tidak tidak di di jam kerja begitu ya. Karena kan ya kami juga tahu mahasiswa magister itu pasti punya kesibukannya masing-masing begitu. Jadi kami tidak menghalangi mahasiswa begitulah untuk menuntut ilmu di magister akuntansi ini. oke, baik Kak Wiwi. Kalau untuk perkuliahan Senin sampai Rabu, Hmm. apakah itu selalu melalui Zoom atau Google Meet atau ada momen di mana diberikan tugas saja atau ada LMS kayak Learning Management System yang diberikan oleh dosen atau bagaimana biasanya seperti itu? Terima kasih. Oke ya.
terkait dengan perkuliahan yang akan teman-teman jalani di Magister Akuntansi ini memang dilaksanakan di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Itu nanti kan di semester 1 itu ada 5 mata kuliah ya teman-teman ya. Misal di hari Senin itu ada 2 mata kuliah, berarti nanti akan dilaksanakan di jam 4:30 sore dan jam 7 malam. Nah, terkait dengan masih ada 3 lagi, entah itu satu mata kuliahnya itu di hari Selasa ataupun di hari Rabu, itu menyesuaikan saja dengan jadwal yang sudah diberikan begitu. Namun teman-teman ya terkait dengan perkuliahan ini, nanti biasanya kami di Magister Akuntansi lebih sering menggunakan aplikasi Zoom untuk perkuliahannya begitu. Namun tidak menutup kemungkinan kami juga menggunakan Google Meet ataupun hanya penugasan saja. Begitu. Jadi nanti menyesuaikan saja dengan dosen pengampu mata kuliahnya masing-masing. Begitu. Tadi juga saya sudah sampaikan terkait dengan kelas reguler itu ada 2 sampai 4 kali penugasan. Itu biasanya memang hanya ada penugasan saja. Jadi tidak ada namanya perkuliahan. Jadi nanti dari dosen memberikan tugas ini, deadline-nya segini, dan nanti ya tinggal dikumpulkan saja begitu. Namun tidak menutup kemungkinan, misal hari ini ada pertemuan, ada tugas, ya itu tergantung dengan dosen yang memberikannya begitu ya. Kemudian terkait dengan LMS, itu kami di Unisula sendiri, alhamdulillah kami ada website namanya SIM Unisula atau Sistem Informasi Mahasiswa Unisula. Itu jadi nanti teman-teman bisa mengaksesnya sesuai dengan akun yang kami berikan nantinya ketika teman-teman sudah mendaftar di Magister Akuntansi. Jadi nanti terkait dengan jadwal kuliah, keuangan, transkrip, dan jadwal sidang dan lain-lainnya itu bisa di search aja di dalam e-learning atau SIM Unisula masing-masing begitu. Jadi nanti ketika sudah mendaftar dan sudah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa Magister Akuntansi, nanti akan mendapatkan masing-masing eh, akses untuk masuk ke SIM masing-masing begitu. Apakah cukup Kak Intan? Oke, baik Kak. Saya recall kembali ya kalau berarti untuk matrikulasi ini belum belum tahu jadwalnya, tapi setiap Betul. pekan itu selalu ada 1 kali. Iya, Nah, sementara kalau yang kuliah Senin sampai Rabu ini tidak selalu Zoom atau Google Meet, melainkan ada LMS-nya juga ya dari iya Unisula. betul. Iya. Oke, baik. Itu aja Kak. Itu dulu. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih kembali Kak Intan. Baik, ini masih dari Kak Tini Kusniati. Kalau boleh tahu berapa jam untuk satu mata kuliahnya nanti? Nah, teman-teman terkait dengan jamnya sendiri, itu biasanya satu SKS itu ada 45 menit. Jadi, jadi kan teman-teman tadi ada jam perkuliahan itu jam 4:30 sore, selesainya jam 7 malam. Jadi nanti dalam kurun waktu sepanjang itu membahas satu mata kuliah begitu. Jadi ya kurang lebih 1 jam lebih atau 2 jam itu. Jadi nanti dalam satu hari, misal ada 2 mata kuliah, berarti nanti kuliah ada 4 jam maksimalnya begitu. Namun kalau di salah satu hari hanya ada satu mata kuliah, berarti ya hanya 2 jam saja perkuliahannya. Begitu ya teman-temannya. Ya, baik, mungkin Kak ini sudah cukup atau ada yang kurang jelas? Apabila ada yang masih belum paham atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali ya. Saya berlanjut ke Kak Yulius Paul. Baik, nanti bisa japri admin saja. Ya, oke. Terkait dengan perkuliahan, mungkin langsung bisa ditanyakan ke admin akademisi saja ya, Kak ya, karena kan admin akademisi nanti yang menghandle perkuliahannya saja. Dari admin yang pendaftaran ataupun bagian keuangan ini kan hanya menghandle di awal saja. Nah, terkait dengan perkuliahan dan lain-lainnya itu bisa chat ke Mbak Azizah saja, begitu sebagai admin akademisi. Begitu, Kak Yulius. Oke, terima kasih Kak Tini. Sama-sama. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan kembali? Oke, masih dari Kak Tini. Oh, Kak Intan, sorry.
Untuk kelas matrikulasi akan berlaku saat semester 1 berarti ya, atau sebelum perkuliahan dimulai. Baik, terkait dengan matrikulasi di Magister Akuntansi sendiri, kami melaksanakannya pada saat perkuliahan dimulai. Jadi tidak tidak sebelum perkuliahan dimulai ya. Untuk Magister Akuntansi sendiri, kami mengadakannya ketika mahasiswa sedang mengikuti perkuliahan, begitu. Namun untuk bidang manajemen itu memang kami menyelenggarakannya itu di awal. Namun untuk yang akuntansi itu dilaksanakan ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan, begitu. Namun itu masih di minggu-minggu awal, begitu. Baik teman-teman, apakah ada dari Kak Intan sendiri pernyataan dari saya sudah cukup atau masih kurang? Baik. Perlu berapa lama untuk matrikulasi? Baik, terkait dengan matrikulasi, ya maksimalnya sama seperti dengan perkuliahan itu paling lama sekitar 2 jam saja. Ya bahkan ya 1 sampai 2 jam saja begitu. Itu dalam 1 minggu hanya membahas satu satu mata kuliah inti. Jadi nanti tidak terlalu pusing begitulah ya. Begitu Kak Intan. Oke, terima kasih kembali. Baik teman-teman yang belum bertanya, mungkin bisa langsung saja mengajukan pertanyaannya, entah itu langsung raise hand dan mengajukan pertanyaan ataupun bisa menulis pertanyaannya di room chat. Begitu. Baik, teman-teman, sekiranya jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand ya, dan atau bisa menuliskannya di kolom chat. Baik, teman-teman, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa kami akhiri perjumpaan pada malam hari ini ya. Alhamdulillah, rangkaian acara webinar malam hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat dan juga menambah informasi bagi Bapak, Ibu calon mahasiswi Magister Akuntansi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang telah hadir dan juga Mbak Wiwi sebagai pemateri pada malam hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selanjutnya, saya tutup acara webinar malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam